Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi Bapak Dr. Huri Suhendri MPD. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Verina Ayu Kartikasari dengan NPM 2021-135-00021 dari kelas R7A Program Studi Pendidikan Matematika untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta. Latar belakang alasan saya mengambil judul tersebut adalah karena kebanyakan siswa kurang menyukai mempelajari matematika karena identik dengan rumus dan angka. Hal itu menyebabkan penguasaan dalam memecahkan masalah matematika siswa masih rendah sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah soal matematika terutama yang berbentuk soal cerita. Salah satu materi mata pelajaran matematika yang terdapat di kelas 10 adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Materi ini dinilai sulit karena seringkali mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari dan soal-soalnya banyak berbentuk soal cerita. Lalu, berdasarkan hasil observasi di lapangan, hasil belajar siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta tahun ajaran 2024-2025 berupa nilai asesmen tengah semester masih berada di bawah KKTP yang telah ditetapkan oleh sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam tabel di mana nilai rata-rata siswanya adalah 68 dengan KKTP yang ditetapkan adalah 75. Padahal berdasarkan NCTM, kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu standar kemampuan matematika yang harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru mata pelajaran matematika, dalam kegiatan pembelajaran, siswa memiliki kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda. Perbedaan daya tangkap antara satu siswa dengan siswa lainnya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya dipengaruhi oleh gaya belajar yang digunakannya. Hal itu sesuai berdasarkan hasil wawancara di mana guru mengatakan penting bagi guru untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan gaya belajar antar siswa dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menyelesaikan masalah pada setiap individu. Berdasarkan hal tersebut, maka saya sebagai peneliti bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, khususnya di SMAS PGRI 4 Jakarta. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh dua variabel, yaitu gaya belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Gaya belajar siswa dibatasi dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika dibatasi dengan soal-soal terkait materi sistem persamaan linear 3 variabel kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta tahun ajaran 2024-2025. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis yaitu sebagai bahan kajian lanjut bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi ilmiah dan pengalaman dalam dunia pendidikan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian sejenis. Lalu ada manfaat praktis bagi siswa yaitu untuk mengetahui gaya belajar yang dimilikinya dan bagaimana memanfaatkan sumber daya belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Lalu bagi guru adalah untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah adalah untuk data pemetaan gaya belajar siswa dan bagaimana memfasilitasinya. Sedangkan bagi penelitian lain adalah sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian yang serupa oleh peneliti lain di masa yang akan datang. Landasan teori. Yang pertama untuk variabel Y yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Pengertiannya mengambil 3 pendapat. Yang pertama, menurut Davita dan Puji Astuti, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika adalah upaya siswa dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk memperoleh solusi dari permasalahan matematika. Yang kedua, menurut Harahap dan Harahap, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika adalah salah satu kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa melalui proses mengamati dan merumuskan penyelesaian untuk memecahkan persoalan matematika.
Yang ketiga, menurut Darwanto, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah yang berdasarkan pada tujuan pembelajaran matematika, pokok bahasan matematika, atau tujuan dari suatu kurikulum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan siswa dalam menganalisis pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan matematika melalui proses menganalisis, merumuskan masalah, dan mengembangkan konsep yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran matematika. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 4 indikator utama. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun strategi penyelesaian masalah. Yang ketiga, menerapkan strategi penyelesaian masalah. Yang keempat, memeriksa kembali proses dan hasil penyelesaian. Selanjutnya, landasan teori untuk variabel X, yaitu gaya belajar. Di sini mengambil 3 pendapat. Yang pertama, menurut Ismiati dan kawan-kawan, yaitu gaya belajar merupakan kecenderungan seorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara yang tersendiri. Tujuannya untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Yang kedua, menurut Wilujeng dan Sudihartini, yang menyatakan bahwa gaya belajar adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh setiap siswa dalam menanggapi pembelajaran yang diterimanya. Lalu yang ketiga, menurut Afifah dan kawan-kawan, yaitu gaya belajar merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus, menyerap, mengatur, dan juga mengelola informasi yang diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan gaya belajar adalah cara yang digunakan siswa dalam belajar yang memiliki keunikan masing-masing dalam bagaimana mereka menyerap, memproses, dan berinteraksi dengan informasi pembelajaran. Dalam penelitian ini, saya menetapkan indikator untuk masing-masing jenis gaya belajar. Yang pertama, indikator gaya belajar visual, yaitu rapi dan teratur, mudah mengingat apa yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan teliti mengenai detail. Yang kedua, gaya belajar untuk auditorial, yaitu senang berbicara dan mendengar, belajar dengan cara mendengar, suka membaca dengan bersuara atau menggerakkan bibir, dan peka terhadap suara. Yang ketiga, indikator gaya belajar kinestetik, yaitu senang melakukan aktivitas fisik dan bergerak, belajar dengan praktik, cenderung menyukai suatu kegiatan yang menyibukkan, dan banyak menggunakan bahasa nonverbal. Penelitian relevan. Dalam penelitian ini, saya menyertakan 3 penelitian, yaitu yang pertama, penelitian oleh Angela Safira dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana hasilnya menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa. Dengan menggunakan uji T didapatkan hasil yang pertama, antara gaya belajar visual dan auditorial tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung kurang dari T tabel. Yang kedua, antara gaya belajar auditorial dan kinestetik terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan yang ketiga, antara gaya belajar visual dan kinestetik terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua, ada penelitian oleh Muhammad Ivan tahun 2024. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa. Dengan menggunakan uji T didapatkan hasil bahwa yang pertama, antara gaya belajar auditorial dan visual terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua, antara gaya belajar auditorial dan kinestetik tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung kurang daripada T tabel. Yang ketiga, antara gaya belajar visual dan kinestetik terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang ketiga, ada penelitian oleh Lea Christie tahun 2020, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, dan disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa. Dengan gaya belajar berpengaruh sebesar 8,23% terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika.
Dengan menggunakan uji T, didapatkan hasil yang pertama, antara gaya belajar auditorial dan visual terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua, antara gaya belajar auditorial dan kinestetik terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang ketiga, antara gaya belajar visual dan kinestetik terdapat perbedaan yang signifikan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya, saya akan memaparkan kerangka berpikir yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan matematika melalui proses menganalisis, merumuskan masalah, dan mengembangkan konsep yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran matematika. Dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik, memungkinkan siswa dapat berpikir lebih kritis dalam menyelidiki masalah sehingga menjadikan siswa lebih baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika tersebut yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan siswa dalam belajar yang memiliki keunikan masing-masing dalam bagaimana mereka menyerap, memproses, dan berinteraksi dengan informasi pembelajaran. Gaya belajar ada 3 jenis. Pertama, gaya belajar visual yang banyak memanfaatkan penglihatan. Kedua, gaya belajar auditorial yang memanfaatkan pendengaran untuk memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh guru. Ketiga, gaya belajar kinestetik yang dimana lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak atau beraktivitas secara fisik. Guru harus memperhatikan karakteristik setiap siswa saat proses pembelajaran. Salah satunya adalah memperhatikan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Jika guru menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar siswa, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif, sehingga tingkat keberhasilan hasil belajar siswanya akan lebih baik. Yang artinya kemampuan pemecahan masalah matematika siswanya juga akan lebih baik. Gaya belajar siswa yang berbeda-beda dapat menjadi tantangan bagi guru. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, dapat diduga terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta. Sehingga berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah saya paparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA SPGRI 4 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Adapun data jumlah siswa dapat dilihat dalam tabel, yaitu jumlah siswa kelas 10 ada 214 siswa, kelas 11 ada 214 siswa, dan kelas 12 ada 318 siswa, dengan jumlah keseluruhan adalah 746 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan penelitian kuantitatif yang digunakan adalah ex post facto. Hal itu dikarenakan penelitian ini menganalisis pengaruh gaya belajar yang sudah ada terhadap kemampuan siswa, tanpa adanya manipulasi atau campur tangan langsung terhadap gaya belajar tersebut. Dan metode ex post facto ini cocok untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel yang telah terbentuk sebelumnya. Pada gambar desain penelitian ini, X adalah variabel bebas, yaitu gaya belajar, X1 adalah gaya belajar visual, X2 adalah gaya belajar auditorial, X3 adalah gaya belajar kinestetik. Dan Y adalah variabel terikat, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Y1 adalah kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar visual. Y2 adalah kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar auditorial. Y3 adalah kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar kinestetik. Lalu populasi dan sampel. Populasi target adalah seluruh siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta. Populasi terjangkau adalah seluruh siswa kelas 10 SMAS PGRI 4 Jakarta tahun ajaran 2024-2025, dan sampelnya menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% didapatkan sebanyak 139 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling, dan metode pengumpulan datanya, sumber data di sini adalah siswa,
Data kemampuan pemecahan masalah matematika menggunakan teknik pemberian tes esai, sedangkan data gaya belajar menggunakan angket. Instrumen penelitian gaya belajar. Untuk kisi-kisi, instrumen dan penskoran dapat dilihat dalam tabel, lalu akan dilakukan uji coba instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen penelitian kemampuan pemecahan masalah matematika. Untuk kisi-kisi instrumen dan bagaimana penskorannya dapat dilihat dalam tabel, lalu nanti akan dilakukan uji coba instrumen berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan uji kesukaran butir soal. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi, lalu mengelola data dengan mencari mean, median, modus, simpangan baku, dan disajikan dalam bentuk grafis histogram. Yang kedua, uji persyaratan analisis data, yaitu melakukan uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat, melakukan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett, dan melakukan uji hipotesis menggunakan uji ANOVA satu jalur. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu H0 apabila mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa. H1 apabila mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, berarti terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara ketiga gaya belajar yang dimiliki siswa. Dengan keterangan mu1 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar visual, mu2 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar auditorial, dan mu3 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar kinestetik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.